Bab 1. Mengetahui semuanya. Raka, pokoknya ibu nggak mau tahu ya. Kamu harus secepatnya memindahkan semua aset istrimu menjadi nama kamu, dan segera menikah dengan Mawar sebelum perutnya makin membesar. Ucap Bu Sinta pada anaknya. Iya, Bu. Raka akan segera memindahkan semuanya menjadi nama Raka, dan menikah dengan Mawar orang yang Raka cintai. Jawab Raka pada ibunya. Setelah kita mendapatkan semuanya, kita tendang wanita mandul itu. Ibu sudah capek harus berpura-pura baik pada wanita itu. Raka dan juga ibu sudah tidak sabar menggendong cucu ibu anak dari kamu dan Mawar. Ucap Bu Sinta lagi. Iya, Bu, aku juga sama capeknya harus menjadi suami yang baik buat dia. Kalau bukan karena hartanya sudah malas aku menikahi dia, Bu. Teriak Raka keceplosan. Sud, pelankan suara kamu, Raka. Jangan sampai istri kamu mendengar semua yang kita katakan. Kalau sampai istri kamu tahu kita yang akan ditendang olehnya, ibu nggak mau ya Raka kita hidup miskin lagi. Omel Bu Sinta pada anaknya. Iya, Bu, maaf, lagian Anissa tidak akan mendengar perkataan kita. Dia saja lagi sibuk di dalam kamarnya. Entah apa yang dia lakukan di dalam kamarnya itu, ucap Raka. Ya sudah, sekarang kamu bujuk istrimu agar dia mau memberi asetnya pada kamu. Dia itu terlalu bucin sama kamu, pasti mudah bagi kamu untuk mendapatkan semuanya. Yakin, Bu Sinta? Iyalah, Bu. Anissa itu wanita bodoh yang dengan mudahnya tergoda dengan rayuanku. Bahkan dia takut kehilanganku. Siapa sih, Bu, yang tidak tergoda dengan rayuan anakmu ini? Ucap Raka tersenyum remeh. Anissa yang tidak sengaja. Mendengar pembicaraan suami dan mertuanya terkejut, jadi selama ini suami dan mertuanya pura-pura baik hanya untuk mengincar hartanya saja, dan yang membuat dia sangat sakit hati. Mawar yang Anissa tahu, keponakan dari mertuanya ternyata kekasih dari suaminya. Bahkan sampai hamil oleh suaminya, pantas saja dia seringkali menginap di rumah ini. Jadi Mawar bukan sepupu dari Mas Raka, melainkan kekasih Mas Raka, dan mereka semua berpura-pura baik di depanku, karena mengincar harta dari orang tuaku. Gumam Anissa lirih dan pergi menuju kamarnya yang berada di lantai atas karena takut ketahuan oleh suami dan mertuanya jika dia menguping pembicaraan mereka. Kamu sudah mengkhianati aku, Mas. Kamu sudah lupa dari mana asal kamu dan keluarga kamu. Kita lihat, Mas, apa yang akan aku lakukan pada kamu. Dan keluarga kamu itu menyesal aku telah menampung keluarga benalu serta gundiknya dalam rumahku ini. Gumam Anissa dalam hati dan tersenyum penuh arti. Dek panggil Raka pada istrinya yang sedang memainkan ponselnya. Ada yang mau Mas bicarakan sama kamu? Tanya Raka dan duduk di dekat istrinya. Bicara saja, Mas, jawab Anissa cuek. Apa nggak sebaiknya kamu istirahat? Di rumah saja, Dek. Siapa tahu dengan kamu banyak istirahat kita bisa mempunyai anak. Ucap Raka pada istrinya. Anissa yang mendengar itu langsung menaruh ponselnya di atas nakas, samping tempat tidurnya. Kalau aku berada di rumah, bagaimana dengan perusahaan? Aku, Mas, siapa yang akan mengurus semua itu? Tanya Anissa yang pura-pura tidak mengetahui rencana suaminya. Kan masih ada Mas, Dek. Mas bisa kok menghandle perusahaan, jadi kamu tidak perlu mengkhawatirkan perusahaan. Kamu juga bisa fokus, Dek, dengan promil yang sudah kita lakukan. Siapa tahu kamu bisa hamil, Dek. Jawab Raka dengan tersenyum. Aku masih bisa menghandlenya sendiri, Mas. Jadi Mas nggak perlu mengambil alih perusahaan. Aku juga kalau di rumah akan merasa bosan nanti. Dan urusan aku hamil atau enggaknya aku. Serahkan semuanya sama Allah, Mas. Ucap Anissa santai. Tapi, Dek, kalau kamu sibuk dengan urusan kantor, bagaimana kita akan punya anak? Kasihan ibu sama bapak, Dek. Sudah menginginkan seorang cucu. Apalagi Mas ini hanya anak satu-satunya. Ucap Raka lirih. Sudahlah, Mas, nggak perlu lagi kita bahas. Aku capek mau istirahat dulu, banyak kerjaan tadi di kantor. Ucap Anissa dan langsung tidur di atas ranjangnya membelakangi suaminya. Raka yang merasa kesal pada istrinya, langsung pergi keluar kamar dan membanting pintu kamarnya. Enak saja kamu mau mengambil alih perusahaan yang sudah dibangun dari nol oleh Papa? Ini baru permulaan, Mas, tidak akan aku biarkan kamu mengambil apa yang bukan milikmu. Gumam Anissa dalam hatinya. Aku juga pengen Mas segera punya anak. Tapi Allah belum memberikan kepercayaan kepadaku. Aku sedih, Mas, ketika keluarga kamu menyamakan aku pada sepupu kamu yang sudah memiliki seorang anak. Tangis Anissa pecah, dia sangat lemah jika tentang anak. Sedangkan di lantai bawah, Bu Sinta dan Pak Ibrahim yang sedang santai di ruang keluarga terkejut dengan suara pintu yang dibanting dari lantai atas. Ada apa, Raka? Tanya Pak Ibrahim yang melihat anaknya menuruni tangga dengan muka yang menahan emosi. Aku kesal, Pak Bu, sama Anissa. Seenaknya dia meninggalkan aku tidur, padahal aku belum selesai bicara padanya. Jawab Raka yang sudah sangat kesal dengan tingkah istrinya. Dasar menantu kurang ajar, nggak sopan sekali dia memperlakukan suaminya seperti ini. Ucap Bu Sinta yang ikut-ikutan kesal dengan menantunya itu. Apa yang kalian bahas di dalam kamar?
Sehingga istrimu berani kurang ajar seperti ini, Raka? Tanya Pak Ibrahim pada anaknya itu. Aku hanya minta dia fokus pada promil yang kita jalani saja, Pak. Dan urusan perusahaan. Biar aku sebagai suami yang menghandle-nya, tapi dia malah acuh pada aku. Dan bilang kalau dia masih bisa menghandle-nya sendiri. Jadi aku tidak perlu menghandle perusahaannya. Bahkan bapak dan ibu tahu wanita itu langsung meninggalkanku. Tidur begitu saja dan membelakangiku tanpa melihat ke arahku sama sekali. Jawab Raka penuh dengan amarahnya. Kurang ajar sekali wanita itu. Seharusnya dia sebagai istri nurut sama kamu, Raka. Kodrat dia sebagai wanita memang harus berada di rumah, bukan menjadi wanita karir seperti ini. Kalau dia seperti ini, kamu yang sebagai laki-laki akan selalu diinjak oleh wanita itu, Raka. Ucap Pak Ibrahim murka. Biar ibu labrak dia, Pak. Enak sekali dia memperlakukan anak kita seperti ini. Ucap Bu Sinta yang ingin menuju kamar Anissa. Jangan gegabah, Bu. Tahan Pak Ibrahim pada istrinya. Kenapa, Pak? Anak kita sudah tidak dihargai sebagai suaminya, Pak. Bukannya dia bersyukur jika Raka mau mengurusi perusahaannya? Tanya Bu Sinta kesal karena suaminya menahan dirinya pergi untuk melabrak Anissa. Ibu jangan gegabah dulu kalau sampai Anissa marah pada ibu dan mengusir kita semua, bagaimana, Bu? Tanya Pak Ibrahim. Kita punya rumah, Pak, di kampung, jadi nggak perlu takut kita menjadi gembel. Perhiasan ibu yang selalu dibelikan wanita mandul itu juga banyak. Jawab Bu Sinta. Astaga, ibu lupa jika rumah kita di kampung atas nama Anissa. Ibu lupa jika Anissa yang membayarkan semua hutang-hutang kita pada Lintah Darat? Tanya Pak Ibrahim lagi. Terus kita harus bagaimana, Pak? Tanya Bu Sinta. Raka, pokoknya kamu harus bisa membujuk istri kamu agar mau mengubah nama sertifikat rumah kita menjadi nama kamu, dan kamu juga harus bisa memindahkan semua aset istri kamu menjadi nama kamu sendiri. Ucap Pak Ibrahim penuh penekanan. Iya, Pak, tapi kayaknya sekarang akan susah buat Raka merayu Anissa, entah kenapa. Raka merasa kalau Anissa sudah mulai acuh. Jawab Raka. Dasar bodoh, tidak mungkin wanita itu acuh dengan kamu. Bukankah dia cinta mati sama kamu? Mungkin hari ini wanita itu ada masalah di kantor sehingga dia menjadi acuh sama kamu. Sekarang kamu balik ke kamar kamu dan meminta maaf padanya. Jangan sampai dia mempunyai pikiran jika kamu sudah tidak mencintainya lagi. Bisa hancur rencana kita, Raka. Ucap Bu Sinta pada anaknya. Malas banget lah, Bu, aku kan gak salah. Kenapa juga aku harus minta maaf? Seharusnya dia yang sebagai istri patuh padaku, Bu. Bukan bersikap acuh seperti itu. Biarkan sajalah dia mempunyai pikiran seperti itu. Memang kenyataannya juga kan. Aku tidak mencintainya lagi. Kesal Raka pada ibunya. Kalau sampai kamu meminta maaf padanya yang ada, wanita itu akan merasa senang menginjak-injak harga diri kamu. Sudahlah, Bu, jangan maksa anak kita meminta maaf pada wanita itu. Diamkan saja wanita itu agar dia berpikir dengan kesalahannya pada suaminya. Ucap Pak Ibrahim. Terserah Bapak sajalah kalau begitu. Ucap Bu Sinta kesal. Hello everybody. Teriak Mawar, yang memasuki rumah tanpa salam dan mengejutkan Bu Sinta, Pak Ibrahim dan Raka. Astaga, Mawar, bisa nggak kalau masuk rumah nggak usah teriak-teriak begitu? Kesal Bu Sinta pada kekasih anaknya itu. Maaf, Bu, keceplosan habisnya, aku sudah biasa teriak kalau lagi bersama teman-temanku. Ucap Mawar dengan cengirannya. Maaf kalau sampai Anissa mendengar teriakan kamu bisa diusir kamu dari rumah ini. Lagian, jangan samakan ketika lagi bersama kami dan teman-teman kamu itu. Ucap Bu Sinta lagi. Iya, Bu, jawab Mawar. Kamu dari mana, Mawar, jam segini baru pulang? Tanya Pak Ibrahim. Habis shopping, Pak. Nih, lihat aku membelikan Bapak, Ibu sama Mas Raka baju, jawab Mawar, memperlihatkan paper bag yang berada di tangannya. Memang kamu calon menantu ibu yang terbaik, gak kayak istrinya Raka. Sudah mandul gak pernah mengajak ibu jalan-jalan lagi keluar. Padahal ibu gak setiap hari ke sini. Ucap Bu Sinta dan mengambil paper bag yang diberi oleh Mawar. Iya, Bu, nanti kalau Mawar yang menjadi menantu ibu, akan Mawar ajak ibu keliling kota kalau perlu kita jalan-jalan ke luar negeri. Ucap Mawar pada Bu Sinta. Beneran, Mawar, kamu gak bohongin ibu kan? Tanya Bu Sinta dengan memicingkan matanya. Ya beneran lah, Bu. Oh iya, kamu kenapa Mas kok diam saja? Tanya Mawar yang melihat Raka tidak seperti biasanya. Itu ulah wanita mandul itu yang membuat Raka seperti itu. Jawab Bu Sinta. Apa yang sudah wanita itu lakukan, Mas? Tanya Mawar lagi. Dia sudah menginjak-injak harga diriku, jawab Raka. Maksudnya bagaimana, Mas? Tanya Mawar heran. Aku meminta dia untuk istirahat di rumah dan perusahaan. Biar aku yang menghandlenya, tapi dia malah bersikap acuh dan tidak memberikannya padaku. Jawab Raka kesal. Kurang ajar sekali dia, Mas, padahal perusahaannya bisa berkembang karena kerja keras kamu. Coba kalau tidak ada kamu, tidak mungkin perusahaan itu berkembang. Ini nggak bisa dibiarkan, Mas, kamu harus tegas sama istri kamu.
Kalau kamu lemah, dia akan terus menginjak kamu. Kesal Mawar. Iya Raka, kamu itu harus tegas sama istri kamu. Kamu yang capek-capek membuat perusahaan orang tuanya sukses. Tapi kamu tidak mendapatkan apa-apa, ujar Bu Sinta. Begini saja Raka, kalau wanita itu tidak mau mengubah nama perusahaan, menjadi nama kamu lebih baik, kamu meminta jabatan yang lebih tinggi dari jabatan kamu sekarang. Titah Pak Ibrahim pada anaknya. Bapak benar kalau Anissa tidak mau mengubah namanya, aku yang akan minta padanya. Buat menaikkan jabatanku setelah itu. Aku akan mengambil semua yang dia miliki, ucap Raka tersenyum manis. Iya Mas, kamu harus bisa lebih tegas dari istri kamu. Oh iya, aku mau istirahat dulu ya ke kamar. Aku sangat capek hari ini apalagi dengan kandungan ini, ucap Mawar. Iya, kamu harus istirahat, jaga cucu ibu baik-baik. Nanti makan malam akan ibu panggilkan kamu. Malam ini kamu menginap lagi saja di rumah ini, ucap Bu Sinta. Ya Bu, memang niatku yang akan menginap lagi di rumah ini. Dan kalau perlu aku akan tinggal di rumah ini, jawab Mawar. Setelah itu pergi menuju kamar tamu yang biasa dia tiduri. Setelah kepergian Mawar, Bu Sinta dan Pak Ibrahim pun pamit juga untuk beristirahat dan menyimpan baju yang sudah diberi oleh Mawar. Sedangkan Raka menidurkan tubuhnya di atas sofa, dia sudah sangat lelah hari ini. Sore pun berganti malam, terlihat Pak Ibrahim, Bu Sinta, Raka bahkan Mawar sudah berada di meja makan. Saya panggilkan Non Anissa dulu ya, ucap Bisiti asisten di rumah Anissa. Dapat Bisiti lihat jika keluarga dari suami majikannya bersikap acuh, sedangkan mereka semua menumpang di rumah ini tapi lagaknya sudah seperti tuan rumah. Tidak perlu memanggilkan Nyabi. Biarkan Anissa sendiri yang kesini, jangan terlalu dimanja, dia bukan anak kecil lagi, jawab Bu Sinta pada asisten di rumah ini. Baik kalau begitu Bu, saya pamit undur diri ke belakang, ucap Bisiti. Tapi sebelum ke belakang, Bisiti melihat jika Raka dan Mawar begitu mesra, bahkan Raka tak segan-segan mengecup tangan Mawar. Astagfirullahaladzim, jangan-jangan perempuan ini selingkuhannya dan Raka. Kasihan Non Anissa jika benar kalau perempuan ini selingkuhan suaminya, gumam Bisiti dalam hatinya. Sepeninggalan Bisiti, mereka makan dalam keheningan tanpa memikirkan sang tuan rumah. Raka, Mawar, jaga sikap kalian. Anissa berada di rumah ini, kalau sampai dia tahu kalian mesra-mesraan begitu bisa diusir kita semua, ucap Bu Sinta yang merasa jengkel dengan apa yang dilakukan oleh putra dan kekasihnya. Halah Bu, nggak mungkin dia mengusir kita. Kalaupun dia melihat kami, ya tinggal aku kasih alasan saja, seperti biasa. Lagian dia sebagai wanita gampang sekali aku bohongi, ucap Raka yang masih memegang tangan kekasihnya. Terserah kamu sajalah, jawab Bu Sinta dan melanjutkan makanannya. Tanpa mereka sadari jika Anissa melihat dan mendengarkan apa yang mereka ucapkan. Wah, seperti keluarga yang harmonis, sayang sekali jika tidak diabadikan, apalagi ada adegan yang begitu mesra, ucap Anissa ketika sudah berada di dekat meja makan dan tidak lupa mengambil beberapa gambar dari kamera ponselnya.